Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sangat mudah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Sehingga mari kita dengan mawas diri, dengan rendah hati, kita berjalan dengan kesadaran bahwa kalau kita ini mudah jatuh dalam dosa, kita harus hati-hati. Atau kita mudah jatuh dalam dosa berarti orang lain pun juga bisa sama seperti kita jatuh dalam kesalahan. Jadi kita harus belajar memaklumi dan mengampuni. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 43. PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa. PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, sehingga biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami boleh tetap berjalan dalam kerendahan hati. Dan kami juga adalah orang-orang yang sangat terikat sekali dengan barang-barang di dunia. Ajarkan hari ini bahwa yang kami miliki bukan punya kami, tapi punya Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman-Mu, dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Hakim-Hakim 3 ayat 7-11, dengarkanlah sabda Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyira. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Bapak Saudara, ada dosa yang sifatnya pribadi. Jadi kejahatan yang kita lakukan sadar tidak sadar dengan awalnya dari kita. Ada juga dosa yang dilakukan secara komunal, bahkan oleh satu bangsa. Jadi bukan cuma karena satu orang, tapi karena semuanya melakukan kesalahan yang sama. Nah, jika dosa dan kejahatan dilakukan secara personal itu penanganannya cenderung lebih mudah, karena kan berarti kan tinggal tergantung kitanya. Sehingga kejahatan yang bentuknya komunal atau kolektif itu yang rame-rame, membudaya, dan secara sadar tidak sadar dilakukan juga oleh banyak orang. Dan ini yang akan sulit untuk memberantasnya. Contoh dalam kehidupan orang Indonesia adalah korupsi. Korupsi itu kayaknya nggak cuma pejabat, kita suka teriak-teriak, wah dasar pejabat korupsi, padahal kita juga pelaku. Nah, ini juga sama seperti orang Israel, Bapak Ibu Saudara, dengan sadar orang Israel mengulang dosa dan kejahatan mereka. Udah diingetin jangan nyembah dewa lain, jangan nyembah ilah-ilah lain. Tapi masih baik. Nah, kejahatan ini biasanya bergandengan dengan kejahatan lain. Jadi kalau dia udah nyembah Baal, pasti ada yang lain. Moralnya rusak, kriminalnya rusak, menyakiti sesamanya, menginjak-injak yang miskin, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya Tuhan ya udah, Tuhan bilang, ini biar mereka habis dulu oleh Rishathaim, Raja Aram, supaya mereka sadar selama 8 tahun itu. Jadi kalau orang Israel yang dulu dihajar yang sama bangsa Israel, nah sekarang sama bangsa Aram. Nah, dalam keadaan seperti ini tampillah Tuhan, karena Tuhan juga
iba kepada umat walaupun Tuhan sudah hukum, tapi emang karena cintanya besar kepada manusia, dia mengirimkan memilih dan mengutus Otniel, keponakan Kaleb. Dia adalah jawaban dari Tuhan atas jeritan orang Israel yang Tuhan sudah, Tuhan kami tahu kami salah, kata mereka. Nah, dengan kekuasaan Tuhan, Otniel akhirnya diberikan kemampuan, kekuatan, roh Allah hingga padanya untuk memerangi Raja Aram, dan akhirnya mereka bebas dari penjajahan dan merasakan damai selama 40 tahun, ya kan? Nggak sebanding 8 tahun penjajahan, 40 tahun kebebasan. Berarti Tuhan lebih baik. Tuhan marahnya lebih singkat dibanding berkat dan anugerah yang dia berikan. Nah, Bapak Saudara, dosa dan kejahatan kolektif ini selalu menantang iman kita, baik itu korupsi, nepotisme, seks bebas, peredaran narkoba, penindasan, eksploitasi, dan masih banyak lagi dosa-dosa yang dilakukan rame-rame sama kita, sesama keluarga kita, yang terjadi di sekitar kita. Bahkan tidak jarang itu juga terjadi bahkan sampai di aparat pemerintah, penegak hukum, dan bahkan juga kita. Nah, situasi ini bisa membuat kita apatis, jadi takut, emanglah bangsa kita kayak gini, emang kita juga lingkungan keluarga kita toksik, lingkungan masyarakat kita toksik, gereja kita toksik. Bisa aja kita jadi skeptis, merasa terbatas dan kecil. Tapi bukan berarti kita kehilangan harapan. Anak Tuhan itu harus tetap berjuang, karena kita kasih kita dari Tuhan besar, dan kita mau terus belajar mengasihi dunia sambil menyembuhkan dunia. Nah, dengan tekun berdoa, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa sama-sama sedikit-sedikit ngurang-ngurangin dosa-dosa kolektif ini, minimal mulai dari kita. Habis itu nanti ke keluarga kita, gereja kita, ke masyarakat kita. Jadi kita nggak usah ngubah yang tinggi-tinggi jauh ke pemerintah, di DPR, nggak usah. Mulai dari kita dulu aja. Sehari-hari aja di toko, sehari-hari aja di kerjaan, sehari-hari aja di sekolah. Kita udah benar belum? Jangan kita salah-salahin orang, berdosa bla bla bla, kita sendiri masih ngelakuin. Tuhan mampukan kita untuk hidup baik dan berpengaruh baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar bahwa hari ini kami mau seperti Otniel. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengutus kami untuk jadi berkat, jadi teladan baik, dan membuat kami bisa bersikap baik hari ini juga bagi pekerjaan, keluarga, gereja, sekolah, pelayanan, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.